Salam saudara-saudara sekalian, puji nama Tuhan untuk kebaikan Tuhan buat kita sekalian. Di kesempatan sore hari ini, saya rindu supaya kita semua yang ada di GKA Pos PI Keraksaan, kita meluangkan waktu sebentar untuk kita mendengar firman Tuhan dan juga kita akan berdoa. Kita sama-sama mengetahui keadaan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu semakin tidak terkendali COVID-19 ini, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan aturan untuk pembatasan kegiatan di tempat-tempat publik, termasuk di gereja. Kita berdoa supaya situasi ini cepat berlalu dan kemudian kita juga boleh mendukung program pemerintah. Kita menjaga diri kita menjaga protokol kesehatan yang ada dengan baik. Saudara-saudara, di kesempatan ini saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan oleh Paulus buat jemaat Tesalonika dan kita sekalian, tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Ini adalah sebuah pesan yang sangat singkat, ya. Sebuah pesan yang sangat singkat dari seorang yang begitu mencintai Tuhan dan juga begitu mencintai jemaat-jemaat yang dia layani yang ada di Tesalonika. Dan saya yakin seandainya Paulus ada saat ini, dia pun sangat mengasihi kita. Karena kita sama-sama tahu bahwa Paulus adalah orang yang begitu giat di dalam melayani Tuhan, dan bahwa bahkan dia bertaruh nyawa demi Injil itu. Dan saya yakin dia akan menjadi Paulus ini adalah orang yang akan sangat mengasihi, mencintai setiap orang Kristen dimanapun, seandainya dia masih ada saat ini. Saya yakin bahwa kasih yang sama kepada orang Galatia, orang Efesus, orang Tesalonika, dan juga orang Korintus dan mereka yang ada di Asia Kecil dan bahkan Eropa, itu bisa kita rasakan juga kalau seandainya kita berada sejaman dengan mereka, bahwa Paulus mempunyai kasih yang sama untuk setiap orang percaya. Sekali lagi saudara-saudara, Paulus karena begitu cintanya kepada mereka, maka ia memberikan pesan yang penting ini kepada orang-orang Tesalonika. Dan kemudian pesan itu pun sampai kepada kita sekalian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, doa itu sebenarnya bukan alat untuk kita memaksakan kehendak Tuhan. Itu hal pertama yang perlu kita sama-sama pahami. Jadi doa itu bukan alat untuk memaksakan kehendak Tuhan, memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi doa itu harus disertai dengan pengakuan atas kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Kita sama-sama ingat bagaimana kalimat Tuhan Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani setelah dia meminta kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan penderitaan ini daripadaku." Kemudian ada kalimat selanjutnya, "Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu-lah yang jadi." Nah, jadi inilah yang saya maksudkan bahwa doa itu harus disertai pengakuan atas kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan, bukan pemaksaan kehendak kita supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Kemudian saudara, hal yang kedua yang perlu kita sama-sama pahami dari doa itu adalah bahwa doa itu tidak selalu melepaskan kita dari masalah, ya, tetapi doa bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi setiap permasalahan. Saya yakin bahwa setiap kita pernah mengalami itu. Ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya dilepaskan dari masalah A, B, C, dan D, dan masalah-masalah selanjutnya, tetapi Tuhan seolah-olah diam di sana. Tetapi kemudian kita menemukan bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi setiap permasalahan itu dengan baik. Jadi seumpama kita sedang berjalan,
lalu kemudian di depan kita itu ada gunung yang sangat tinggi, gunung yang menghadang, maka doa itu tidak lantas melenyapkan atau menghilangkan gunung yang ada di depan tadi, tetapi doa itu dapat memberikan kekuatan kepada kita supaya kita dapat mendaki gunung itu. Nah, saudara-saudara, ini poin penting bagi kita sekalian, bahwa tidak selamanya setiap doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan, tetapi melalui doa maka kita mampu untuk melewati setiap permasalahan kita itu dengan baik. Jadi poin penting di sini bahwa tidak semua doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana contoh daripada doa dari Paulus. Dia berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doanya, tidak mengabulkan doanya. Begitu pula dengan Tuhan Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani pun doanya tidak dijawab oleh Bapanya di surga. Maka saudara-saudara, mari kita mengiringi doa kita dengan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada kasih dan juga pemeliharaan Tuhan, serta keyakinan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, yang perlu kita sama-sama ketahui juga dan kemudian kita pahami dan kemudian kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita adalah bahwa doa dan usaha itu adalah ibarat dua sisi dalam satu mata uang yang sama. Ada yang memberikan sebuah kalimat yang sangat baik tentang doa, bahwa berdoa itu berarti berusaha sekeras-kerasnya dan juga berserah sepenuh-penuhnya. Kondisi kita hari-hari ini ketika ada COVID-19 ini, tidak hanya cukup kita berdoa, tetapi kita juga harus belajar untuk menjaga diri kita, menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam dunia usaha, tidak hanya cukup kita berdoa, tetapi kita juga perlu untuk memikirkan atau meminta kepada Tuhan hikmat supaya segala keputusan-keputusan kita yang kita ambil itu adalah keputusan-keputusan yang benar, yang bisa memajukan pekerjaan atau usaha yang ada. Nah, saudara bisa menambahkan contoh-contoh yang lain terkait dengan doa itu, bahwa kita harus berserah sepenuh-penuhnya dan juga berusaha sekeras-kerasnya. Melalui renungan yang singkat pada kesempatan sore hari ini, kiranya ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Saya mengajak kita untuk kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk kondisi hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan boleh memulihkan kesehatan kita, bangsa kita, orang-orang yang sedang sakit. Kita juga berdoa untuk pemerintah supaya juga diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya mereka boleh dapat memikirkan atau memutuskan hal-hal yang baik terkait dengan kondisi bangsa kita hari-hari ini. Kemudian saudara-saudara, kita berdoa untuk segala aspek ekonomi dan juga dampak-dampak sosial dari kondisi hari ini supaya Tuhan boleh pulihkan semuanya. Kita juga berdoa buat gereja, buat kita sebagai jemaat. Kita juga berdoa buat aktivitas-aktivitas kita di bulan atau di hari-hari yang akan datang, secara khusus di minggu yang baru, supaya Tuhan boleh menolong akan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mau berdoa, bersyukur karena Tuhan menyertai kami di hari ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada di gereja GKA Pos PI Keraksaan ini ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati, menyertai akan kehidupan kami semua. Kami hanya bisa menyerahkan segala
pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk situasi yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami dijauhkan dari segala macam mara bahaya, segala macam virus yang menakutkan, segala macam ketakutan, kekhawatiran ya Bapa. Ketika kami beraktivitas di luar rumah, Tuhan tolong supaya setiap kami boleh beraktivitas dengan tenang, dan kemudian juga kami dengan hikmat yang daripada-Mu, kami boleh menjaga diri kami sedemikian rupa, bahkan menjaga kesehatan dari setiap orang yang ada di sekeliling kami, terutama keluarga kami. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk bangsa kami. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, walaupun dalam beberapa hari ini kami melihat situasinya semakin tidak terkendali. Kami percaya bahwa semuanya masih ada di dalam kontrol Tuhan. Engkau sendiri yang akan memulihkan keadaan bangsa kami ini, dan kami percaya bahwa cepat atau lambat virus ini akan berlalu. Kami mau berdoa buat para pemerintah kami yang ada, baik di tingkat pusat sampai di pelosok-pelosok. Kami mohon supaya Tuhan tolong setiap mereka ya Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa buat gereja-Mu dalam segala aktivitas pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Engkau tolong supaya setiap kegiatan yang kami lakukan, walaupun secara online, kuasa Tuhan kiranya bekerja melalui semuanya itu, sehingga terus memberkati akan jemaat yang ada. Kami berdoa buat iman percaya kami semua, jemaat Tuhan, Engkau memberkati senantiasa. Kiranya kecintaan kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk aktivitas kami di minggu yang baru. Tuhan memberkati, Tuhan menolong semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi tidak henti-hentinya kami datang, kami memohon kepadamu. Pulihkanlah bangsa kami, bahkan kami mohon supaya Engkau memulihkan dunia ini dengan segala problem masalah yang ada hari-hari ini. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas, dan bahwa Engkau mampu untuk melakukan segala mujizat yang kami butuhkan hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.